Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak tersebut yang telah menyampaikan sambutannya di hadapan kita bersama. Acara selanjutnya, arahan dan bimbingan sekaligus penerimaan santri-santriwati baru Pondok Pesantren Babu Jannah yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Babu Jannah kepada Abu Yang Haji Partahir Pakpahan LCMPD. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tammin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Untuk pantun saya berimam saja kepada ketua yayasan, begitu juga dengan ayahanda. Karena setahu saya berimam itu 27 derajat pahalanya kan. Jadi kalau tadi sendiri saya berimam saja. Ayahanda dan ibunda yang saya muliakan, tampaknya ini terlalu formal. Saya nggak biasa formal-formal, kita selek saja ya. Ayahanda dan ibunda, begitu juga anak kami yang baru, izinkan saya menyampaikan beberapa hal sebagai gambaran kita ke depan bagaimana Pondok Pesantren Babu Jannah baik kepada anak kita, begitu juga kepada ayah dan bunda. Pertama, kami sebagai pimpinan Pondok Pesantren Babu Jannah satu sisi merasa bangga karena diberikan kepercayaan, satu sisi berat badan ini untuk menerima amanah yang sudah disampaikan tadi. Mungkin ayah bunda melihat dan mendengarkan yang baik-baik saja di forum ini. Nanti ayah dan bunda akan menemukan hal-hal yang bau, yang jelek, yang busuk dari kami. Dan inilah yang akan saya sampaikan agar kita sama-sama memahami. Karena pendidikan ini tidak semuanya putih, terkadang kena berkah. Bagaimana kita membersihkan itu? Apakah kita gunting, kita buang, atau kita cuci? Ayah dan bunda dan anak-anak kami, pertama, Pondok Pesantren Babu Jannah, visi dan misinya seperti yang disampaikan yayasan adalah mencetak generasi yang dari sisi sainsnya mumpuni, tapi dari sisi agama juga bisa. Ke masjid tidak canggung untuk memakai sarung seperti saya, atau memakai jubah, atau bahkan memakai serban. Ke kantor tidak canggung memakai pakaian dinas, selama dia menutup aurat dan menyesuaikan tempat. Itulah intinya. Tidak alergi dengan perkembangan yang sesuai dengan arah Islam, dan juga tidak mengatakan ketertinggalan dengan ajaran Islam. Itu kita mix, sehingga dari arah struktural kita ini bekerja sama dengan dua dinas. Satu, dinas pendidikan, itu SMP dan SMA-nya. Jadi formalnya itu kita berada di SMP, dinas pendidikan. Sehingga kepalanya ada kepala SMP yang saat ini sama itu bisa minta tolong seperti ini, biar kenal semua. Kepala SMP-nya. Karena tidak ada yang abadi kan, saya juga sementara pimpinan, nanti berganti lagi. Kemudian untuk kepala SMA ada Ustaz Muhriga, dipersilahkan. Ya. Silakan. Inilah Ustaz dan Ustazah kita yang akan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan di Kota Demak. Begitu juga dengan Dinas Pendidikan di Provinsi Riau. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Kementerian Agama untuk Pondok Pesantren
Dan ini yang akan berkomunikasi dan berkoordinasi adalah Ustaz Fakhrul Wahab MC. Nah, sebentar. Beliau. Jadi di pondok pesantren ini ada 3 kepala SMP, kepala SMA, dan kepala asrama. Mereka lah yang akan mengkoordinir segala kegiatan-kegiatan yang ada di pondok pesantren Babul Jannah. SMP-nya siapa? Wakil, guru, dan ayat bunda yang saya cintai. Untuk itu, pondok pesantren Babul Jannah setelah selesai menyelesaikan pendidikan di tingkat SMP, mereka mendapat 2 ijazah sekaligus dari dinas pendidikan seperti yang sudah kita lihat umumnya, kemudian ijazah dari pondok pesantren. Jadi bisa langsung dua-dua. Sehingga lulusannya terserah mau di dalam negeri yang berbentuk sains umum bisa, dalam negeri yang berbentuk agama juga. Jangankan dalam negeri, luar negeri ini ada 2 penafsiran, satu swasta, satu memang di luar negeri. Satu kan negeri, berarti kalau luar negerinya swasta begitu. Universitas swasta. Kalau tadi universitas, yang di luar negeri, baik itu ke Timur Tengah, bisa. Selama mau mengikuti pendidikan di pondok pesantren Babul Jannah, itu bisa. Sampai saat ini, insya Allah saya termasuk tim panitia untuk pemberangkatan mahasiswa ke Timur Tengah, terkhusus di Al-Azhar Mesir. Insya Allah saya akan memberangkatkan di bulan Agustus dari berbagai pondok pesantren. Sehingga anak-anak kita ini yang mondok di Babul Jannah, insya Allah. Sedangkan pondok lain saya urus, apalagi yang saya pimpinannya, saya tidak mengurus anak saya. Kemudian itu kalau kita mengikuti jalur pondoknya. Kalau kita tetap ingin mengikuti jalur umumnya sainsnya untuk menyambung ke Eropa contohnya, itu bisa saja. Jadi arah pendidikan pondok pesantren Babul Jannah ini kita mix dua-duanya, dari sains dan dari keagamaan. Dan kita, anak kita ini semuanya pintar. Cuma pintarnya punya kemampuan dan pos masing-masing. Ada yang pintar menalar, tapi kurang cepat menghafal. Jangan kita paksakan menjadi habis Quran. Ada yang lambat menangkap, tapi kalau disuruh menghafal 5 menit, dihantamnya, dihajarnya satu lembar itu. Silahkan dia masuk ke habis Quran. Jadi pondok pesantren Babul Jannah ini tidak ada kekhususan, karena semuanya kita khususkan. Yang mau hafal Quran silahkan, yang mau kitab kuning silahkan, yang mau sains juga kita punya pos ekstrakurikuler masing-masing. Jadi kita bukan pondok pesantren taktis kok, dan kita bukan pondok pesantren kitab kuning kok. Semuanya kita siapkan di luar kelas untuk mengasah di mana keinginan dan kemampuan santri kita. Ayah dan bunda, begitu juga anak didik kami, itulah arah kebijakan pondok pesantren Babul Jannah yang kita rumuskan. Kemudian tentu dalam mencapai dan menjalani arah dan tujuan pondok ini kita ada aturan-aturan. Dan disinilah tadi yang kami sampaikan, yang kita dengarkan di sini, yang kita lihat itu yang putih-putih semua. Kami berusaha menutupi yang hitam-hitam itu kan. Nah, jadi nanti seiring waktu itu akan ada permasalahan-permasalahan. Yang anaknya lah menangis, bajunya tidak kelihatan, terlambat makan dan lain sebagainya. Jadi kita harus terbuka. Kami dari pondok pesantren Babul Jannah siap menerima kritikan, saran dan seterusnya. Karena pondok pesantren Babul Jannah ini bukan untuk kami hanya sebatas fasilitator. Ini untuk ayah dan bunda dan anak-anak kita. Ya, pondok pesantren ini bukan untuk kami. Kami hanya sebatas fasilitator, memberikan fasilitas. Ini untuk ayah dan bunda terkhusus kepada anak-anak kita. Cuman kami berharap, kalau bisa anak-anak tidak mendengarkan lain, walaupun mereka melihat kan. Anak-anak
anak kita ini pintar-pintar ayah bunda, pintar-pintar. Makanya Ali bin Abi Thalib bilang gimana? Ajari anakmu, karena mereka itu hidup bukan di zamanmu. Kalau ilmu kita 9, ilmu mereka 13. Nah, jadi ketika kita datang, ayah apa hilang baju saya katanya. Nah, orang tua yang tidak bisa menyaring, dia pula hilang katanya. Marah dia ke ustaznya. Padahal tidak diangkat jemuran selama 1 minggu. Jadi itu terjadi begitu. Jadi ini harus kita saring. Bagi ayah dan bunda yang pernah mondok mungkin senyum-senyum dia, itu belakang saya dulu katanya. Itu sering terjadi. Sendal hilang. Apa nak hilang sendalnya? Sendal orang dilemparkannya. Balas dendam temannya, dilemparkannya lagi hilang. Malas dia pakai. Ini corak ragam warna di pondok pesantren. Dan kita sebagai orang tua kami berharap ini bisa kita berkomunikasi, jangan langsung memberikan penilaian dan keputusan. Begitu juga dengan permasalahan-permasalahan. Kalau itu tadi masalah hilang. Persoalan-persoalan antara siswa dengan siswa yang lain yang berkelahi dan lain sebagainya. Ayah dan bunda, anak kita ini, ayah dan bunda sudah tahu bagaimana perilakunya di rumah. Dan kami juga di pondok pesantren juga tahu. Di rumah, nggak tahu saya, ada nggak di sini satu rumah dengan anaknya 10, 8 anak, 2 orang tua? Mungkin banyak itu ya. Atau saya yakin, aku yakin tidak ada 20 anaknya, 1 ayahnya, 1 ibunya. Kami di pondok pesantren tahun 2025-2026 ini, alhamdulillah diamanahkan 200 orang anak kami di sini. 200 orang. Jadi bisa saja kita duduk di sini, ada yang berkelahi di samping situ. Tahu nggak kita? Nggak tahu kita. Jadi nanti datang orang tuanya, mana aja ustaznya? Masa nggak tahu anak saya berantem? Kita sedang duduk di sini, ada yang berantem di samping, mana tahu kita? Kami dengan penuh amanah, selama kami tahu dan kami lihat akan kami proses. Tuhan saja tidak akan memproses kalau tidak kena hukum. Ada 3 hal yang tidak akan kena hukum. 1, tidak tahu. 2, hilang akal. Yang 3, tertidur. Berarti kadang hukum kita lebih berat daripada hukum Tuhan. Tapi kalau kami tahu akan kami proses. Kemudian, mohon maaf ayah dan bunda, ini sangat-sangat berharap kami bermohon kepada orang tua. Apabila ada anak santri yang melapor ke orang tua permasalahan pondok, tolong ditanyakan, sudah dikasih tahu nggak ke guru? Kalau tidak dikasih tahu ke guru, gimana kami prosesnya? Kami tidak tahu. Untuk meminimalis itu, Bangul Jannah membuat target 1 guru itu mengawasi maksimal 16 orang. Tidak, itu bisa dicek nanti sama 1 guru. Dan di atas guru ini ada kepala asramanya lagi. Jadi bukan 1 guru untuk 1 asrama. 1 guru 16 maksimal, ada yang 12, ada yang 13. Maksimal itu 16 orang. Itulah usaha kami untuk mendidik santri kita di luar kelas. Jadi kami berharap seperti yang tadi, apabila ada santri kita yang mengadu anak-anak kita ke orang tua, tolong ditanyakan sudah dikasih tahu ke guru asrama atau belum. Kalau belum, ke sana dulu prosesnya, jangan sekali dulu. Tadi ayah kita sudah menyerahkan ke kami. Berarti proses yang ada di pondok ini merupakan hak dan tanggung jawab kami. Secara aturan, apabila tidak dilaporkan ke kami dan langsung dilaporkan ke orang tua dan orang tua memproses itu, berarti mohon maaf ayah dan bunda ini sudah melanggar batas-batas kerjasama di antara kita. Kecuali sudah dilaporkan sekali 2 kali tidak ada tanggapan, kami juga dengan lapang dada terbuka, silahkan marahi kami. Setiap sekali seminggu guru asrama itu rapat. Apa kekurangan, apa kelebihan, apa kendala anak-anak. Setiap sekali seminggu, khusus untuk guru asrama. Sekali sebulan seluruh internal itu rapat, apa kendala.
Tentu tidak semua bisa kami jalani, tidak semua informasi bisa kami terima. Makanya itu hebatnya anak-anak pondok ini, lulus dari pondok lebih mudah masuk angkatan. Kenapa? Waktu di pondok biasa manjat-manjat kemudian cabut. Nah, itu biasanya lulusan itu angkatan udara lagi. Ada santri yang kalau cabut keluar lokasi itu merayap-rayap di bawah sehingga tidak kelihatan oleh gurunya. Itu biasa, kemungkinan besar akan jadi angkatan darat. Makanya angkatan itu sekarang mencari bibit-bibit itu dari pondok pesantren. Mereka lebih yakin. Makanya ada pos khusus pendaftaran angkatan prajurit baru khusus jalur pondok pesantren. Ada ya? Khusus jalur pondok pesantren. Kenapa? Sebelum dilatih di pendidikan sudah dilatih dia di pondok. Jangankan guru yang melatih, diri sendiri sudah melatih. Gimana caranya? Saya keluar sekolah tidak diketahui gurunya. Ini calon-calon intelijen lain. Ayah dan bunda yang saya kuliahkan, itu yang paling penting bagi kami. Setiap kita memberikan informasi ke kami dan memberikan keleluasaan untuk mendidik anak kita. Pertama, ayah dan bunda, kalau ayah dan bunda mengiyakan semua keinginan anak, saya yakin tidak selesai itu anak kita. Saya yakin tidak selesai. Karena semua keinginannya kita perkenankan, sehingga salah sedikit saja dia akan keluar. Pondok pesantren itu tidak enak. Kalau ketua yayasan tadi mengatakan senyaman mungkin, saya bilang tak akan bisa orang di pondok nyaman. Siapa yang nyaman di pondok tak belajar. Yang nyaman di pondok tidak belajar. Cuman kami hanya sebatas, nah ini antara kita lah. Oleh satu saja ini yang bagus. Itu kan tugas yayasan. Tugas saya membuat anak tidak nyaman. Hafalan, hukuman, dan lain sebagainya. Kalau saya di sini anak-anak tidak nyaman. Tapi kalau ketua yayasan ini nyaman. Nanti anak-anak kemana kita? Nanti ayah nyaman orang ini. Kalau saya nampak muka saya hafalan katanya. Jadi kami berkolaborasi, satu membuat nyaman, satu membuat anak-anak tidak nyaman. Ayah bunda yang saya muliakan, Pondok Pesantren Babul Jannah untuk program jangka pendek khusus kepada santri baru ini agak sedikit menyayat hati. Tak boleh kita berkunjung selama 40 hari. Setuju itu? Setuju? Tidak boleh berkunjung selama 40 hari. Kalau tidak setuju bawa anaknya. Walaupun kami jemput balik kan. 40 hari tidak boleh berkunjung. Anak-anak tidak boleh dibawa pulang. Karena mereka harus katakan Quran. Kalau tidak setuju bawa pulang. Katakan. Makanya tadi kalau Pak Ketua tadi buat enak aja semua kan, kalau saya buat tidak nyaman, baik anak ataupun orang tua. 40 hari tidak ada kunjungan. Semua wajib khatam Quran. Setelah itu kami akan mengundang ayah dan bunda kita di sini bersama. Jangan ada satu mengunjungi, satu tidak mengunjungi. Saya tidak mau. Semua sama-sama mengunjungi. Sama-sama kita wisuda anak kita yang sudah hafal, yang sudah khatam Quran 30. Yang sudah khatam silakan menghafal Al-Quran. Yayasan berkomitmen akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang sudah khatam Al-Quran terbanyak. Ada yang sudah khatam 3, 5, 10 dalam jangka sampai Agustus. Paling lama nanti akhir Agustus kan akan undang ayah dan bunda melihat situasi dan kondisi. Tapi biasanya itu di tanggal 17 Agustus. Itu bisa saja molor karena masuk kita sekarang tanggal 22. Itu program pertama. Tidak ada kunjungan selama 40-an hari karena program kami sedang berjalan. Khataman Al-Quran itu berjalan. Kemudian pendidikan karakter, bagaimana menyambut orang tua. Nanti setelah selesai ini sudah itu, kami akan berikan anak ayah dan bunda walaupun 1 hari pulang ke rumah. Akan kami berikan contoh. Inilah yang kami di 40 hari itu. Apakah dia berubah atau tidak? Kalau tidak berubah, kasih tahu tetangga. Biar kita perbaiki kembali. Mana bau-baunya yang masih longgar? Mana minyaknya yang lebih kotor, akan kami perbaiki. Itulah tugas kami. Makanya kita kerjasama. Itu program jangka pendek. Setelah itu nanti baru kita buat
bergulir, sekali 2 minggu kunjungan, berganti-gantian dan seterusnya. Ayah dan bunda yang kami muliakan, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Tidak sempat kalau dijadwalin sampai jam 11, ini jam 10 tidak sempat. Saya habiskan saya sampai jam 10, 15 menit lagi. Karena kita menyiapkan waktu 1 jam paling tidak air mata mengalir di pondok pesantren ini. Ayah dan bunda, anak-anak kita setelah nanti masuk semua ke pondok, kami izinkan membawa anaknya makan siang gratis keluar pondok pesantren. Paling lama jam 4.30. Silakan sholat asar bersama. Silakan sholat asar bersama di luar. Kami juga sholat asar bersama di sini. Setelah kami juga selesai sholat asar, baru kami sambung kembali untuk masuk ke ruang asrama. Kemudian mohon maaf kepada ayah dan bunda, kami tidak mengizinkan ayah dan bunda mengatur tempat tidur anak kita. Itu sudah terlabel semua. Makanya buku dan lain semua itu sudah ada di lemari. Tempat tidur sudah ada labelnya. Kami berharap dipatuhi nanti panitia yang sudah bekerja siang dan malam, di mana anak kita tempat tidurnya dan lain sebagainya. Kalau nanti guru kita mengatakan sampai ke sini saja Pak, mohon maaf batas mengantar anak, kami berharap dipatuhi Bapak Ibu. Siap? Ya. Kalau tidak siap, harus siap. Kalau tidak siap nanti kita hukum orang tua. Biar tertib, itu maksudnya. Kalau tidak ada ketertiban susah kita. Ini juga akan untuk anak-anak kita. Bagaimana mereka nyaman dalam bentuk aktivitas. Kemudian untuk kita ayah dan bunda, kalau bunda tidak, untuk ayah berharap mohon maaf lingkungan pondok pesantren tidak ada asap rokok. Tidak ada asap rokok. Kalau ingin merokok diperbolehkan di luar pondok pesantren, di luar pagar. Khusus untuk lelaki, kalau ada perempuan juga termasuk, tapi biasanya ada perempuan. Asap rokok tidak ada di lingkungan pondok pesantren yang berkunjung. Kalau berkunjung silakan di luar, baru masuk ke lingkungan pondok. Dan kami di lingkungan pondok semuanya steril. Tidak ada yang merokok kecuali yang tidak ketahuan. Kalau yang ketahuan itu akan ditindak. Kalau yang tidak ketahuan biarkan Tuhan yang menindaknya. Terakhir, sebagai pimpinan pondok pesantren Babul Jannah, kami siap menerima anak baik laki-laki dan perempuan dari ayah dan bunda. Untuk tahun ini kami diamanahkan sesuai dengan targetnya 120 santri baru, karena hanya itu yang bisa kami layani. Selanjutnya seperti biasa, jadwal tetap pondok pesantren Babul Jannah, waktu pendaftaran itu dimulai bulan 10 sampai bulan 12 setiap tahunnya. Kalau sudah penuh kita tutup. Kalau tidak penuh mungkin bisa 1-2. Mana tahu nanti tahun depan ada keluarga dan lain sebagainya. Akan segan juga kita. Tadi ada yang telepon, bukan kita tolonglah masukkan. Kebetulan famili dimasukkan tak cukup. Tidak dimasukkan, tak boleh awak berkunjung ke rumahnya. Akan susah juga itu, karena kita sudah kasih tahu bulan 10 sampai bulan 12. Kita COVID. Kalau sudah cukup 100 sudah cukup. Jadi untuk kenyamanan kita bersama. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.